Ini adalah kandang riring. Kandang riring ini dipergunakan untuk pembesaran anak sapi atau lepas sapi umur 6 sampai setahun. Jadi yang lepas sapi ini umur 6 bulan, kita kelompokkan di satu kelompok. Begitu dia perkembangan umur setahun, ini kita kemasukkan di kandang riring R1 dan R2. Setelah proses pembesaran ini umur 6 sampai dengan setahun di kandang riring ini, kemudian sapi yang jantan ini kita tempatkan di BTU. Nah, nanti di BTU di sana akan dilakukan tes libido jantan dan akan dilakukan pemeriksaan sperma. Jadi hasil pemeriksaan tersebut setelah dilakukan pemeriksaan dilanjutkan usulannya ke LS Pro, ke Lembaga Sertifikasi Produk. BTU adalah proyek BSN yang pertama kali di Kementerian Pertanian pada tahun 2000 sampai 2021. Alhamdulillah kita bisa merasakan manfaat sekarang ini. Jadi di bull treatment ini juga kita sebelum melakukan penjemuran pada sapi-sapi yang akan kita latih atau yang akan kita tampung, maka kita lakukan pemandian dulu. Nah, setelah pemandian sapinya sudah segar, kita jemur, kemudian baru kita ngambil penampungan. Nah, ini bisa dilihat sapi yang sedang dilakukan pemandian sama petugas. Kita setelah mandiin ini semuanya, kemudian kita jemur setengah jam. Habis itu baru kita lakukan penampungan atau pelatihan yang bagi bulu yang belum bisa kita tampung. Dan ini kegiatan rutin setiap harinya yang kita lakukan. Nah, di kandang treatment ini kita melakukan beberapa hal perlakuan terhadap sapi yang akan kita latih. Pertama-tama kita sapi yang sudah jinak ini setiap hari kita bawa keluar ke exercise. Jadi kita jemur di sana sampai dia terasa panas. Jadi ini bisa kita lihat sapi yang sudah dipersiapkan di exercise untuk dilakukan treatment. Nah, ini kita udah jemur. Insya Allah udah panas, udah siap dia, dan kita akan ngambil satu dulu untuk sebagai pemancing. Mungkin silakan diambil yang mana, ditarik sebagai pemancing, kemudian satu lagi akan ditampung semennya. Mungkin bisa kita lihat sekarang ya. Di laboratorium ini dilakukan pemeriksaan kualitas semen yang terdiri dari volume, warna, konsistensi, pH, dan gerakan massa.
Dari semen yang dikoleksi tadi didapatkan volume sejumlah 4 ml, warna putih dengan konsistensi kental dan pH 7. Gerakan massa yang didapatkan adalah positif 3. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa semen yang dikoleksi berkualitas baik. Setelah semua rangkaian kegiatan ini dilakukan, maka lembaga sertifikasi akan mengaudit untuk mengeluarkan sertifikat produk. Teknologi ultrasonografi atau USG adalah salah satu cara untuk mendiagnosis kebuntingan dengan memanfaatkan gelombang suara berfrekuensi sangat tinggi atau biasa disebut dengan ultrason. USG sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu transducer atau probe, mesin USG, dan monitor USG. Pemeriksaan dapat dilakukan mulai dari usia kebuntingan 28 hari sampai 90 hari pada hewan besar. Pada dasarnya, prinsip USG yang kami gunakan sama dengan USG lainnya. Dari hasil USG yang kita lakukan tadi, dapat ditentukan usia fetus dengan cara mengukur diameter kepala fetus. Penggunaan USG juga dapat digunakan untuk melihat status reproduksi ternak, mengamati ovarium untuk identifikasi korpus luteum, yang mana korpus luteum ini berguna untuk perlindungan pada kebuntingan awal. Selain untuk pemeriksaan kebuntingan dan status reproduksi ternak, USG juga dapat digunakan untuk melihat marbling muscle atau melihat kualitas daging. Hari ini kita membuat silase dengan metode sederhana dengan menggunakan cetakan kayu yang diawali dengan membuat larutan biang. Larutan biang ini terdiri atas 1 liter E4, 10 liter molasses, dan 100 liter air dicampur hingga rata, kemudian ditutup rapat dan disimpan dalam kondisi anaerob selama kurang lebih 7 hari. Setelah itu, ketika larutan biang ini sudah selesai kita simpan selama 7 hari, kita menyusun si cetakan kayu, kemudian hijauan secara bertahap dimasukkan ke dalam cetakan kayu, kita padatkan hingga padat. Setelah padat, cetakan kayu kita lepas, kemudian dibalut dengan plastik wrap sampai menutupi seluruh kotak hijauan tadi. Itu kita ulangi sampai semuanya tertutup rapat. Nah, mengapa kita tutup rapat? Untuk menghindari masuknya oksigen dari luar. Karena pada prinsipnya pembuatan silase itu secara anaerob. Manfaat silase ini sebenarnya untuk menjamin ketersediaan pakan sepanjang tahun secara kontinu.